Semua diawali dengan perceraian. Bab 181-185. Kita semua tahu bahwa Tuan Guo memiliki satu hal untuk dikatakan dan tidak pernah berbohong. Jika dia mengatakan itu bisa bernilai 30 juta yuan, maka itu pasti bernilai uang sebanyak itu. Cepat, cepat pergi dan tanya Sister Mei, apakah ambergris itu sudah dibuang atau belum? Ling Lei menoleh dan menatap orang di pintu dan berteriak. Ayah, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat menghabiskan puluhan juta untuk membeli ambergris? Bukankah ini lucu? Kata Ling Tianxiang dengan marah. Orang ini sudah cukup menjadi pusat perhatian sebelumnya, jika yang dia bawa benar-benar ambergris, bukankah itu akan membuat semua orang memandangnya dengan kagum dan merebut pusat perhatian? Tapi sekarang semua orang masih memilih untuk mempercayai Gu Chen, lagi pula, Tuan Guo tidak bisa berbohong. Setelah beberapa saat, seorang wanita parubaya yang mengenakan celemek berjalan dari kerumunan. Tuan muda tertua, Tuan muda kedua, apakah Anda mencari saya? Wanita parubaya itu memandang mereka dengan sangat hormat dan berkata. Linglong menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, di mana rumputnya? Di mana rumput yang saya minta Anda buang sebelumnya? Itu sudah diambil truk sampah. Suster Mei berkata dengan ekspresi bingung. Orang-orang ini terlihat sangat muak dengan benda ini sebelumnya, mengapa mereka menanyakannya lagi? Ketika Tuan Guo mendengar bahwa truk sampah telah mengambilnya, hatinya langsung sakit, lebih dari selusin kati ambergris dibuang ke tempat sampah. Lihat apa yang telah dilakukan keluarga Ling Anda. Sungguh bingung, sungguh bingung. Saya masih memiliki sekitar satu kati di sana. Saat itu, saya melihat bahwa makanannya tidak murah, dan rasanya enak dijadikan salad dingin, jadi saya menyimpan sedikit, dan membuang sisanya. Sister Mei juga melihat ke semua orang dengan curiga. Dia pasti tidak akan bisa makan lebih dari selusin kati, Hautuainia cordata, dan itu akan menjadi cacing jika dibiarkan dalam waktu lama, jadi dia hanya menyimpan sekitar satu kati. Mendengar ini, semua orang di keluarga Ling tampak seperti sedang melihat langit biru di antara awan. Masih ada satu kati lagi. Guo Lao memandangnya dan berseru. Sister Mei tertegun sejenak dan mengangguk, saya baru saja makan salad dingin, dan rasanya cukup enak. Sama sekali tidak berbau amis, dan rasanya berbeda dari Hautuainia cordata yang saya makan sebelumnya. Kamu, beraninya kamu makan sesuatu yang bernilai beberapa juta yuan. Ling Lei berkata dengan marah. Beberapa juta yuan. Saudari Mei langsung panik, mungkin berpikir bahwa dia harus membayarnya sendiri, dan dengan cepat berkata, Tuan muda kedua, Anda meminta saya untuk membuangnya sebelumnya, Aku hanya makan sedikit, tidak terlalu banyak. Di mana barangnya? Ambilkan cepat. Linglong berkata dengan marah. Di kamarku. Cepat dan ambil. Setelah selesai berbicara, Saudari Mei buru-buru berlari ke kamarnya, dan setelah beberapa saat, dia mendapatkan salad dingin, dan yang tidak terpakai. Dia mengambil semua ambergris. Tuan Guo lebih seperti pencuri ayam, dia adalah orang pertama yang mengambilnya dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini benar, benda ini memang bukan Hautuainia cordata, ini benar-benar rumput ambergris. Dia berkata dengan bersemangat, selain itu, saat aku memakannya, aku selalu merasakan gelombang kekuatan di tubuhku. Jenis ini sebenarnya, ambergris adalah tidak terlalu efektif untuk anak muda, karena tubuh pemuda ini relatif kuat, dan efek dari meminum bahan obat ini tidak terlalu terlihat. Tetapi bagi Tuan Guo, yang berusia 80-an dan mendekati akhir hidupnya, makan ambergris lebih bergizi daripada makan beberapa kati ginseng. Mendengar kata-katanya, semua orang berebut untuk makan. Sister Mei yang berdiri di samping, menggaruk kepalanya bingung, apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Betapa saya membenci hal ini sebelumnya, tetapi sekarang saya sangat menyukainya. Ahem. Gu Chen berkata dengan marah ketika dia melihat kerumunan mengambil ambergris. Aku berkata, bisakah kamu menyelamatkan orang dulu? Paman kedua, apakah kamu tidak masuk akal? Jika demikian, sesuatu mungkin terjadi pada kakek sekarang. Setidaknya setiap orang memiliki sesuatu untuk diharapkan saat ini, kan? Selain itu, keracunan tidak ada hubungannya dengan dia. Ling Meixue cemberut ke samping, mengeluh. Tuan Guo juga terbatuk ringan, oke, kalian cepat dan siapkan bahan obat. Cepat, ayo pergi, kata Ling Lei dengan suara rendah. Setelah itu, anak kedua dari keluarga Ling juga pergi dari sini, dan itu juga merupakan penghargaan untuk menyelamatkan lelaki tua itu, jadi mereka semua ingin mendambakan ketenaran ini. Linglong terlalu malas untuk mengganggunya, jadi dia juga memerintahkan pengurus rumah untuk menyiapkan hal-hal lain. Sekarang di masyarakat ini, uang benar-benar dapat mengubah hantu, dan dalam waktu singkat, semua bahan obat dikumpulkan kembali. Saat ini, dapur belakang juga dengan cepat mulai merebus obat dengan pot tanah liat ungu. Menurut masa lalu, pasti butuh 2 jam untuk merebus obat tradisional Tiongkok, tetapi sekarang situasinya istimewa, jadi kami hanya bisa merebus obat terlebih dahulu dan memberikan kepada orang tua itu untuk diminum. Karena situasi lelaki tua itu, pesta ulang tahun ini memiliki olong yang begitu besar.
Yang terakhir juga yang harus mengantar para tamu, dan yang harus meminta maaf. Awalnya, Linglong, sebagai tuan muda dari keluarga Ling, juga harus berperan sebagai tuan saat ini, tetapi dia tidak melakukannya, tidak mengharapkannya sama sekali. Ketika para tamu pergi, Jiang Salah yang meminta maaf satu persatu di depan pintu. Obatnya sudah siap. Obatnya sudah siap. Minggir. Petik 2. Ling Lei berkata dengan marah. Mendengar ini, semua orang minggir. Saya melihat Ling Lei berjalan masuk dari luar dengan benda yang mengepul. Meskipun detak jantung lelaki tua itu masih normal sekarang, tetapi dia dalam keadaan koma, dan bibirnya juga menghitam. Jelas, racunnya belum sembuh, tetapi dia belum mati. Poin terpenting adalah karena jarum perak yang dimasukkan Gu Chen ke dalam hatinya. Tuan Guo melihat Gu Chen lebih sering di kerumunan. Dia juga diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Cucu menantu ini benar-benar layak untuk didapatkan. Cepat bantu ayah, aku akan memberikan obat untuk dicoba. Ling Lei berteriak dengan marah. Kedua junior itu buru-buru mendukung lelaki tua itu untuk duduk tegak, dan menuangkan obat ke mulutnya sendok demi sendok. Tapi setelah 6 atau 7 sendok obat dituangkan terus-menerus, Ling Lei melihat bahwa lelaki tua itu tidak sedikit berkerut dan langsung berseru, bangun. Ayah bangun. Semua orang juga berseru. Nyatanya, yang terpenting dalam resep ini hanyalah ambergris. Ada alasan mengapa itu bisa berharga beberapa juta yuan. Bahkan Gu Chen tidak menyangka, harga ambergris ini di pasaran sangat mahal. Ayah, apakah kamu sudah bangun? Ling Lei memandang lelaki tua itu dan bertanya dengan lembut. Lelaki tua itu membuka matanya, terengah-engah beberapa kali, dan melambai kepada Linglong. Ayah, aku di sini. Linglong bergegas dan tersenyum ringan. Keduanya berjongkok di depan lelaki tua itu, mengira ada hadiah. Tiba-tiba, tepuk. Tuan Ling menamparkan punggungnya 2 kali, 2 bajingan. Cepat dan minta maaf kepada Dr. Gu. Kedua bersaudara Linglong dan Ling Lei juga menutupi wajah mereka. Ayah, apa yang kamu lakukan? Teriak mereka berdua dengan marah secara bersamaan. Kakek Ling meronta sebentar dan ingin berdiri. Melihat hal tersebut, Ling Meixue segera berlari untuk membantu kakeknya berdiri. 2 bajingan, cepat minta maaf. Dia memelototi keduanya dan berkata dengan marah, ini adalah tamu terhormat keluarga Ling saya, apakah ini cara Anda memperlakukannya? Jika bukan karena dia, saya khawatir saya pasti sudah lama mati. Linglong juga mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu sekaligus. Meskipun lelaki tua itu koma sebelumnya, dia bisa mendengar percakapan semua orang, dia hanya tidak bisa membuka matanya. Dia seharusnya juga memikirkan bagaimana mungkin seseorang dari keluarga terkenal seperti Gu Chen membawa begitu banyak kordata Houtuainia untuk merayakan ulang tahunnya. Dokter ajaib Gu sangat terampil dalam pengobatan, tolong maafkan aku karena tidak merawat Anda dengan baik barusan. Linglong berkata dengan sopan dengan tangan terkatup. Ling Lei juga tersenyum, ini semua dari keluarga saya sendiri, jadi saya tidak akan mengatakan terlalu banyak jika saya tidak sopan sebelumnya. Tapi Gu Chen membalikkan tubuhnya sedikit dan tersenyum ringan, saya berkata, bukan saya yang menyelamatkan lelaki tua itu adalah Ling Meixue. Jadi jika Anda ingin berterima kasihlah padanya, jika istri saya tidak memohon kepada saya tidak akan memberikan resep langka seperti itu. Kamu. Keduanya juga tertegun sejenak, salah satunya adalah ayah Ling Meixue, dan yang lainnya adalah paman keduanya, dan sekarang mereka ingin berterima kasih padanya. Saya khawatir tidak sopan untuk mengatakannya. Ini semua dari keluargaku sendiri, masalah selesai. Linglong berkata dengan suara rendah, mengerutkan kening. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan terima kasih, tetapi ketika sampai pada hal ini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit marah. Oh. Keluarga. Tapi siapa di antara kalian yang menganggapnya sebagai keluargamu sendiri? Ketika sesuatu terjadi, Anda tahu bahwa Anda adalah keluarga, dan Anda mengabaikannya di waktu normal. Perhatikan cara Anda berbicara. Saya ayahnya, tanpa persetujuan saya, Anda tidak bisa bersama putri saya. Linglong juga berkata dengan marah. Ayah Ling Meixue selalu sedikit patriarkal. Ketika dia masih muda, dia kurang lebih ditolak karena dia perempuan. Awalnya baik-baik saja, meskipun dia tidak terlalu menyukainya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah putrinya sendiri. Tetapi sejak dia menikah dengan Jiang Sa dan melahirkan seorang anak laki-laki, kehidupan baik Ling Meixue telah berakhir. Hampir semua perkembangannya telah dibatasi, dan Ling Meixue memiliki nilai yang sangat baik tetapi dia tidak mendapatkan sumber daya terbaik. Tetapi nilai adik laki-lakinya biasa-biasa saja, dan dia bahkan tidak bisa masuk universitas. Tetapi keluarga menghabiskan jutaan dolar untuk membiarkannya pergi ke universitas bergengsi. Ling Meixue sudah lama sekali, apalagi belajar di luar negeri untuk memulai perusahaan. Secara acak menemukan pria untuk menikah dan punya anak, dan ngomong-ngomong, Linglong juga mendapat hadiah dari pihak lain. Ketika dewasa, hal-hal baik diserahkan kepada adik laki-lakinya. Dia mendapat tunjangan 10.000 yuan sebulan di sekolah dasar, dan 10.000 yuan sebulan di sekolah menengah.
Pakaian yang dia beli semuanya merek terkenal bernilai puluhan ribu dolar, dan pakaiannya adalah semua barang yang diinginkan oleh kerabat, atau barang yang mahal dan dipromosikan. Saya telah mendengarkan Anda sejak saya masih kecil, tetapi mulai hari ini, saya tidak membutuhkan orang lain untuk mengatur hidup saya. Ling Meixue menatap ayahnya dan berteriak. Sombong. Linglong berkata dengan marah, apakah ini caramu berbicara kepada ayahmu? Aku benar-benar membesarkan putri tanpa bayaran. Sekarang sayapmu mengeras dan kata-katamu marah, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk memberimu pelajaran, kan? Cukup. Orang tua itu menempel di kruk berkata dengan marah, mulai hari ini, Suir akan mengambil alih semua harta keluarga Ling di barat kota. Kakek, kenapa? Kamu ingin menyerahkan semua harta keluarga Ling ke seorang wanita? Saya pikir ini untuk menipu uang keluarga Ling kami. Ling Tianxiang langsung keberatan ketika dia mendengar kata-kata itu. Di sisi barat kota, keluarga Ling memiliki properti 2 blok penuh, setelah dikurangi biaya, dekorasi, dan biaya tenaga kerja, bukan masalah besar untuk menghasilkan puluhan juta setahun. Tentu saja, setelah uang diperoleh, itu akan dimasukkan ke dalam industri merugi lainnya dari keluarga Ling. Inilah mengapa keluarga Ling tampaknya memiliki begitu banyak aset, tetapi mereka tidak dapat memasuki bisnis keluarga kelas 2. Pada dasarnya, itu meruntuhkan tembok timur untuk menebus tembok barat. Sisi barat kota menghasilkan banyak uang, tetapi keluarga Ling kehilangan banyak uang di tempat lain. Industri Chengqi dapat dianggap sebagai industri pilar keluarga Ling, dan menyerahkannya kepada Ling Meixue untuk diurus juga berarti menyerahkan masa depan keluarga Ling kepadanya. Semua keluarga Ling memperjuangkan hak untuk menggunakan properti di barat kota. Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan menghasilkan uang untuk keluarga, lalu bicarakan hal-hal itu di depanku. Tuan Ling berkata dengan marah, menempel pada kruknya. Ayah, apa yang kamu katakan adalah jika kamu ingin Tianxiang menghasilkan uang, kamu harus memberinya uang juga. Bagaimana bisa ada orang mandiri di masyarakat ini sekarang? Wanita parubaya itu berkata dengan wajah kesal. Jelas, mereka semua sedikit tidak puas dengan keputusan Tuan Ling untuk menyerahkan properti Chengqi kepada Ling Meixue. Para idiot masih memikirkan hal-hal ini, sementara orang-orang pintar telah menyebut lelaki tua itu sangat licik. Orang tua itu tidak bodoh, dia tahu mengapa Ling Meixue bisa memenangkan begitu banyak tanah di barat kota. Bukankah itu semua tergantung pada Gu Chen? Tidak peduli seberapa lihai dan cakap Ling Meixue, tidak mungkin dia mengambil tanah di barat kota. Menyerahkan industri pilar keluarga Ling kepada Ling Meixue adalah keputusan penting yang benar-benar membuat keluarga Ling semakin kuat. Suer memulai bisnisnya, aku juga memberinya 1 juta. Lihat seberapa besar bisnisnya sekarang. Dan lihat apa yang putramu lakukan dengan 1 juta. Pria tua itu menepuk dadanya dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, pria tua Ling melanjutkan, aku tahu, peracunnya ada di antara kerumunan. Ayo akui sendiri. Semua orang yang hadir saling menatap, tetapi tidak ada yang berbicara, mungkin mereka semua saling curiga. Tapi ini adalah pekerjaan rumah keluarga Ling, Gu Chen terlalu malas untuk mengurusnya. Mengenai siapa yang meracuni, aku khawatir lelaki tua itu sudah memikirkan seseorang, jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, ini adalah pekerjaan rumah keluarga Lingmu, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Lalu, dia menoleh untuk melihat Ling Meixue dan berkata dengan senyum ringan, ayo pergi, istriku. Ya, Ling Meixue juga mengangguk. Pria tua itu juga terhuyung-huyung dengan tongkat dan memandang Gu Chen, terima kasih, guru kecil Gu, kalau tidak aku akan kehilangan nyawaku di sini, dan aku hampir mengubah hari ulang tahunku menjadi pemakaman. Menurut resep barusan, minumlah selama 3 hari, dan saya jamin Anda akan sembuh. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, tapi ingat untuk membakar resepnya, itu adalah kekayaan intelektual saya. Dia tidak diragukan lagi berbicara dengan Tuan Guo tidak mengambil apapun sekarang, tetapi diam-diam meninggalkan resepnya. Mampu menulis formula Qiankun Longshu menunjukkan bahwa pemuda ini pasti telah mempelajari teknik rahasia Hua Tuo. Dokter ajaib Gu, terima aku sebagai murid. Bang! Guo tua melemparkan kruk ke tanah, dan langsung berlutut ke lantai. Semua orang tercengang. Tuan Guo ini adalah seorang dokter Tiongkok tua yang terkenal di Jiangsu, dan etika medisnya selalu sangat baik, selain sedikit ceroboh dalam menangani berbagai hal, sebenarnya tidak ada yang bisa disalahkan. Jika dia tidak meremehkan memberikan hadiah kepada pemimpin, dia mungkin sudah lama masuk rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, dan sekarang gaji pensiun bulanannya beberapa ribu. Namun, ini tidak berarti bahwa keterampilan medis Tuan Guo tidak baik, dan keterampilan medisnya bahkan melampaui praktisi pengobatan Tiongkok yang bekerja di rumah sakit. Tapi sekarang dia berlutut dan memohon kepada seorang anak laki-laki berusia 20-an untuk menerimanya sebagai muridnya. Gu Chen meliriknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, etika medismu bagus, dan kualifikasimu adil. Ketika kamu benar-benar dapat memahami resepku, bicaralah padaku tentang menjadi murid.
Ya, Tuan Guo berlutut di lantai, bersujud dengan hormat dan berkata dengan lembut. Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar pintu bersama Ling Meixue. Apa yang kamu katakan terlalu memalukan bagi orang lain. Tuan Guo berusia lebih dari 80 tahun, dan dia ingin memujamu sebagai gurunya. Apakah kamu sangat ahli dalam pengobatan? Ling Meixue meliriknya dan berkata dengan lembut. Gu Chen sedikit tersenyum, bukannya aku luar biasa. Kamu luar biasa. Aku, betapa hebatnya aku. Pergi saja ke neraka. Keduanya saling menggoda dan berjalan keluar, semua orang mengikuti di belakang, bahkan lelaki tua itu berjalan dengan tongkat. Bos, temui menantumu. Tuan Ling menyodok pantat Ling Long dengan kruknya dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi Ling Long berkata dengan wajah enggan, bukankah kamu sangat bangga sebelumnya? Bahkan kamu tidak bisa membeli mobil. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin menikahi putri saya, Anda tidak dapat melakukannya tanpa mobil. Gu Chen menoleh dan sedikit tersenyum, aku punya mobil. Kamu punya kentut, siapa yang tidak tahu kalau kamu datang ke sini dengan sepeda? Ling Tianxiang berkata dengan pisau di sampingnya. Saat ini, suara klakson terdengar dari jalan di sebelahnya. Saya melihat Maserati merah menyala mengemudi ke arah ini. Brengsek, Maserati GT edisi terbatas. Mobil ini hanya ada 200 unit di dunia, dan ini adalah mobil pertama di Jiangsu. Seorang pemuda berkacamata tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ling Tianxiang menoleh dan berkata dengan senyum mencibir, kakak ipar, bukankah mobil ini datang untuk menjemputmu? Mungkin. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum ringan. Bahkan Ling Meixue mencubit lengannya, kali ini, mengapa kamu masih bersikap agresif? Tepat ketika semua orang terkagum-kagum dengan mobil mewah ini, mereka melihat Maserati GT berhenti di pinggir jalan dengan jentikan yang indah. Begitu pintu mobil terbuka, Jiang Ximing berjalan ke sini dengan membawa hadiah. Melihat bahwa itu adalah putra tertua dari keluarga Jiang, Ling Long berjalan dengan senyum di wajahnya, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Jiang datang ke rumah sederhana, jadi saya bisa bersiap untuk menyambut Anda. Dia ingin menerima hadiah, tetapi Jiang Ximing mengangkat tangannya, mengabaikan Ling Long, dan berjalan menuju lelaki tua itu. Keluarga Jiang, Jiang Ximing, mengirim naga giok kepada Tuan Ling. Selamat ulang tahun kepada Anda. Dia menyerahkan kotak hadiah, dan Tuan Ling juga menggenggam tangannya dengan hormat, merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Muda Jiang untuk datang ke tempat kecilku hari ini. Apakah kamu tidak ingin duduk di rumah? Tidak, saya di sini untuk mengantarkan sesuatu kepada Tuan Gu. Kata Jiang Ximing sambil tersenyum tipis. Tuan Gu. Beberapa orang hanya bisa berseru kaget. Apa identitas Jiang Ximing? Dia adalah putra surga yang diincar oleh banyak mata wanita, generasi kedua kaya raya di Jiangsu. Di seluruh keluarga Ling, kecuali lelaki tua yang memberinya wajah, dia tidak memperhatikan orang lain. Misalnya, tadi Ling Long ingin menerima hadiah untuk lelaki tua itu, tetapi dia langsung diabaikan. Bukan karena Jiang Ximing sombong, tetapi dia memang memiliki modal kebanggaannya sendiri. Di Jiangsu, dia juga seorang talenta muda yang terkenal, dan dia telah membantu ayahnya mengelola grup Jiang di usia muda. Untuk orang-orang seperti dia, bahkan Tuan Ling harus mengalah. Tapi pria yang begitu luar biasa di mata semua orang, tetapi saat ini dia berdiri dengan hormat di depan Gu Chen. Semuanya sudah beres, kata Gu Chen sambil tersenyum dengan nada datar. Jiang Ximing mengangguk, semuanya sudah selesai. Ini kuncimu. Kamu. Semua orang stagnan, identitas seperti apa yang bisa membuat Jiang Ximing begitu menghormati Gu Chen. Kerja bagus. Aku akan mentraktirmu makan malam saat kamu punya waktu. Gu Chen menepuk pundaknya dan tersenyum ringan. Perasaan itu sama seperti seorang pemimpin memuji bawahannya. Jiang Ximing tersenyum, saya akan mentraktir Tuan Gu makan malam jika saya punya waktu. Oke. Gu Chen melambaikan tangannya, ayo pergi. Dia menekan kunci mobil, dan pintu di kedua sisi perlahan diangkat. Begitu saja, Gu Chen membawa Ling Meixue ke dalam mobil di depan semua orang. Saat mereka melewati keluarga Ling, wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Di dalam mobil, Ling Meixue juga memandangnya dengan curiga. Siapa kamu? Dulu saya mengira orang ini mengerikan, tetapi semakin lama saya berhubungan dengannya, saya merasa dia semakin misterius. Saya bertanya kepada kakek saya, tetapi Tuan Ling menolak untuk memberitahu. Dia hanya memberitahu Ling Meixue bahwa anak ini adalah keberuntungan. Tak terkatakan, kita harus mempertahankannya. Bukan karena Tuan Ling menolak untuk memberitahu Ling Meixue sesuatu tentang Gu Chen, tetapi pria besar yang menyelamatkan keluarga Ling memperingatkannya saat itu. Kontrak pernikahan hanyalah kontrak pernikahan, tetapi jika terlalu banyak yang bocor. Jika ada informasi tentang pulau itu, maka akan ditangani sesuai aturan pulau itu. Yaitu, selesai. Jadi selain orang-orang di pulau itu, jika ada orang lain yang tahu tentang hal-hal di pulau itu, pada dasarnya mereka akan dibunuh. Pulau Alcatraz awalnya adalah tempat yang dibangun oleh orang-orang untuk melarikan diri dari dunia sekuler.
Setiap orang di dalamnya pernah menjadi orang yang mempengaruhi dunia. Jika semakin banyak orang mengetahui keberadaan pulau ini dan itu bisa mengganggu kedamaian mereka, maka tidak akan ada seorang pun di tempat ini keberadaan bernilai. Aku tunanganmu. Apakah kamu lupa? Gu Chen berkata sambil tersenyum sambil mengemudikan mobil. Ling Meixue menggaruk kepalanya, lalu mengapa Tuan Muda Jiang sangat menghormatimu? Biasa banget kan? Beberapa orang menghabiskan lebih dari $1 miliar hanya untuk makan makanan saya, beberapa orang ingin saya menyelamatkan seseorang dan mereka mengirim mobil atau rumah, beberapa orang membeli seluruh Royal Opera House hanya untuk mendengar saya menyanyikan sebuah lagu. Bahkan terbang ratusan ribu kilometer hanya untuk melihat saya. Gu Chen memegang setir dengan kedua tangan dan berkata dengan senyum datar. Mendengar ini, Ling Meixue tidak dapat menahan rasa linglung. Saya tidak tahu apakah itu benar sebelumnya, tetapi yang terakhir dia lihat dengan matanya sendiri adalah Ratu Milan yang terkenal, Illinois. Hanya untuk bertemu dengannya, dia tidak ragu untuk terbang ratusan ribu kilometer ke Jiangsu. Orang lain mungkin harus membayar mahal untuk hal-hal yang dilakukan Gu Chen, tetapi untuk Ling Meixue, dia hanya perlu menggerakkan mulutnya. Apakah seorang pria mencintai Anda atau tidak tergantung pada apakah dia memiliki preferensi yang cukup untuk Anda. Melihatnya, menatapnya dengan obsesif, Gu Chen tidak bisa menahan tawa, ketika seorang wanita mulai ingin tahu tentang seorang pria, itu berarti dia tidak jauh dari jatuh cinta padanya. Hah? Ling Meixue berbalik kepalanya dengan bangga. Dia berkata genit, tidak. Jika kamu ingin Nona Ben jatuh cinta padamu, itu masih jauh. Bagus sekali, wanita, Anda berhasil menarik perhatian saya. Keluar, Anda pikir Anda adalah presiden yang mendominasi. Adapun hal-hal lain, Gu Chen tidak mau membicarakannya, dan Ling Meixue tentu saja tidak bertanya terlalu banyak. Lebih baik tidak mengetahui beberapa hal sebelum waktunya tiba. Ngomong-ngomong, Ling Meixue tiba-tiba bertanya seolah memikirkan sesuatu, apakah ambergrisnya benar-benar mahal. Tetapi ketika memikirkan Tuan Guo mengatakan bahwa ambergris itu bernilai 1 juta yuan, dia terkejut lagi. Itu semua hype, tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan Tuan Guo. Siapa yang tahu bahwa ambergris yang saya beli secara tidak sengaja hari ini menyelamatkan nyawa orang tua itu secara tidak sengaja. Gu Chen menyeringai, guruku menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dan hari ini saya menyelamatkan hidupnya lagi. Sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan? Ling Meixue memandangnya dengan curiga. Aku ditakdirkan untuk menyakitimu selamanya. Aku lebih baik mati. Ayo, biarkan suamimu menciummu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kesunyian membuat Gu Chen merasa bahwa hidup kurang menyenangkan. Kurang kasih sayang. Karena iklan Illinois sudah diedit, dan peluncuran awal sudah mendapat respon yang sangat baik di dalam dan luar negeri. Secara alami, Ling Meixue sangat sibuk. Bahkan di akhir pekan, saat semua orang sedang istirahat, sebagai presiden, dia masih harus mengawasi di bagian teknis. Meski iklannya baru tayang sebentar, tapi efeknya sudah sangat signifikan. Begitu produk baru diluncurkan, hanya 3.000 pameran di luar negeri yang terjual habis dalam sekejap. Bahkan ada fenomena pedagang barang bekas menaikkan harga dan menjualnya kembali, lagi pula itu adalah produk yang didukung oleh Illinois, dan banyak bangsawan menggunakan ini sebagai standar mereka. Seperti halnya ponsel Apple awal yang masuk ke pasar dalam negeri, karena harganya mahal dan orang miskin tidak mampu membelinya, terbentuklah refleks yang terkondisi, yaitu ketika mendengar merek ini, mereka mengira itu mahal. Semakin mahal produknya, semakin berkesan. 3.000 item pra-penjualan semuanya terjual habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Ling Meixue juga pintar, semakin banyak pasokan melebihi permintaan, semakin sedikit dia bisa terburu-buru untuk memproduksi model baru secara massal. Ini jelas cara yang bagus untuk memainkan efek merek terkenal. Akhir pekan. Ling Meixue bekerja lembur di perusahaan, dan hanya tersisa Gu Chen dan Lin Xiyu di seluruh keluarga. Dia sedang berbaring di sofa dan Ge Yu sedang merokok, hanya untuk melihat Lin Xiyu berjalan turun dari lantai 2 mengenakan celana pendek dan kaus kaki selutut putih, berpakaian sangat muda dan sporty. Kamu akan pergi. Pria mana yang ingin kamu bujuk? Gu Chen bersandar di sofa dan menatapnya dengan curiga. Lin Xiyu tidak bisa menahan diri untuk memberinya pandangan kosong, apa yang kamu bicarakan? Hari ini sekolah saya mengadakan pertandingan persahabatan bola basket dengan Universitas Xiangbei, dan aku akan menjadi pemandu sorak. Aku pergi dulu, kamu bisa bermain di rumah sendiri. His. Mendengar ini, Gu Chen dengan cepat duduk tegak dan bertanya dengan heran, bisakah saya masuk dan melihat? Semuanya dari tim bola basket profesional, saya khawatir Anda tidak akan bisa menyentuh bola jika Anda masuk ke sana. Lin Xiyu berkata sambil tertawa. Hal yang paling tabu bagi seorang pria adalah wanita memandang rendah dirinya, terutama pria seperti Gu Chen yang selalu mengaku maha kuasa. Potong, bukankah itu hanya bola basket? Percaya atau tidak, setelah saya bermain, lawan tidak memiliki peluang untuk mencetak skor. Kata Gu Chen sambil tersenyum puas. Tapi Lin Xiyu menjulurkan lidahnya, potong. Kamu pikir itu mobil sport?
Aku akui kamu sangat pandai mengendarai sepeda motor, tapi bola basket ini berbeda. Jika kamu ingin pergi, cepat kemasi barang-barangmu, ayo pergi bersama, akhir pekan orang-orang dari sekolah lain bisa masuk. Setelah berbenah sebentar, keduanya mengendarai sepeda motor ke sekolah. Alasan mengapa saya tidak mengendarai Maserati itu adalah supaya tidak terlihat terlalu mencolok. Kalaupun orang tidak tahu ini edisi terbatas, tapi tahu Maserati Pezzo yang termurah harganya 1 atau 2 juta yuan, dan harga edisi terbatas ini bahkan lebih tinggi. Jika ini diparkir di gerbang sekolah, seseorang akan naik ke atap untuk mengambil gambar. Ditambah lagi dengan padatnya lalu lintas di akhir pekan, mengendarai sepeda motor sebenarnya adalah pilihan terbaik. Ketika saya sampai di sekolah, saya menemukan tempat untuk memarkir motor, dan sekolah sudah penuh dengan orang. Apalagi di tengah taman bermain terdapat 3 lingkaran dalam dan 3 lingkaran luar. Apakah semuanya dimulai begitu cepat? Lin Xiu turun dari sepeda motor dan melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut. Gu Chen merentangkan tangannya, masuk dan lihatlah, maka kamu akan tahu. Tapi saat dia hendak memasuki gerbang sekolah, sesosok berdiri di depan mereka berdua. Mendongak, saya melihat seorang gadis mengenakan seragam JK dan stoking hitam, dia terlihat murni dan imut, tetapi satu-satunya kekurangan adalah tato di lengannya. Jiang Na. Gu Chen juga langsung mengenali gadis itu. Itu adalah gadis yang mengendarai sepeda motor di Hausan belum lama ini, dia mengenakan pakaian seri gelap, jaket kulit hitam dan celana kulit, dan dia terlihat lebih heroik. Setelah mengganti satu set pakaian dan gaya rambut, tampaknya seluruh orang ini telah berubah. Sangat jarang kamu masih bisa memanggilku dengan namaku. Jiang Na mencibir dengan arogan, menyilangkan lengannya. Lin Xiu berjalan dengan cepat dan berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan? Apa? Tentu saja untuk mencuri pria darimu. Jiang Na mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai, pria tampan, kenapa tidak buat janji, ayo bertanding lagi. Jika saya menang, dan Anda akan memiliki saya malam ini. Jika Anda menang, saya akan memiliki Anda malam ini. Bagaimana? Ini jelas datang langsung ke pintu Anda, tidak peduli apa hasilnya, itu akan menjadi 2 orang berhubungan seks. Kamu sedang bermimpi. Lin Xiu menarik Gu Chen ke sisinya dan berkata dengan marah. Jiang Na menyatukan tangannya dan berkata dengan sedikit senyum, Xiu, kita adalah teman baik, pinjamkan aku pacarmu selama beberapa hari, jangan terlalu pelit. Tidak ada pria yang tidak selingkuh, dan wanita yang datang ke pintu, saya tidak percaya dia bisa menahannya. Jiang Na masih sangat percaya diri dengan penampilannya, selama dia bisa menang melawan Lin Xiu, jadi bagaimana jika dia tidak menunjukkan keahliannya? Tampan, bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, dia menyerahkan kartu kamar, setelah kamu memikirkannya, ingatlah untuk datang kepadaku di malam hari. Ada juga nomor kamar di kartu kamar, sepertinya ini bukan lelucon. Melihat ini, Gu Chen mau tidak mau juga tersenyum, apakah semua gadis di universitas ini sudah begitu lugas sekarang? Datang dan berikan kartu kamar ketika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai. Tidak ada jawaban. Melihat ini, Lin Xiu menghentakkan kakinya dan berteriak. Jiang Na juga menyipitkan matanya dan tersenyum genit, Xiu, kenapa kamu begitu pelit, bukankah normal bagi pria untuk suka bermain? Kenapa tidak saya mengundang Anda bersama? Dia mengulurkan tangan dan mengambil kartu kamar, dan dada Lin Xiu naik turun karena marah. Melihat bahwa Gu Chen telah menerima kartu kamar, Jiang Na hanya bisa menyeringai. Benar saja, pria ini adalah kebajikan. Klik. Tapi tidak lama setelah saya senang, kartu kamar dipecah menjadi 2 bagian oleh Gu Chen. Adik perempuan, ada banyak wanita yang ingin tidur denganku, kamu harus berbaris. Sudut mulut Gu Chen juga mengangkat ekspresi menyendiri. Dia dengan santai memecahkan kartu kamar menjadi 2 bagian dan melemparkannya ke tanah. Kamu. Jiang Na mengerutkan kening padanya dan berkata dengan marah, pria mana yang ingin ditiduri oleh wanita ini? Wanita ini belum pernah ditolak. Kalau begitu kamu bertemu hari ini. Dia bahkan berani menolak Illinois. Mungkinkah Jiang Na mengira dia lebih baik dan lebih cantik dari Illinois? Ketika Illinois adalah yang paling gila, dia memasukkan obat perangsang langsung ke dalam air hanya untuk mendapatkan Gu Chen. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang ini memiliki kekebalan alami terhadap obat-obatan itu? Dia juga dilatih oleh gurunya sejak masih muda, pria yang terlalu baik harus melindungi dirinya sendiri di luar, tetapi dia tidak boleh memanfaatkan beberapa wanita. Lin Xiu juga dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat bahwa Jiang Na kempes, dan membuat seringai khusus di depannya, sedikit. Kakak laki-laki saya, jangan khawatir tentang itu. Setelah selesai berbicara, dia meraih lengan Gu Chen, berjalan menuju taman bermain. Suara kutukan Jiang Na masih terdengar dari jauh. Lin Xiu memegang lengan Gu Chen dan tersenyum ringan. Kamu menolaknya hanya karena aku ada di sana. Kamu tidak bisa menjadi anak Virgo kan? Kata Lin Xiu sambil menyeringai. Gu Chen mengabaikannya, tapi gadis kecil ini terus berbicara di sampingnya. Ketika saya sampai di tepi taman bermain, saya melihat tim di kedua sisi sedang bermain.
Dari segi poin, sekolah lawan sudah mengambil keuntungan. Melihat sekolahnya telah kehilangan hampir 20 poin, Lin Xiyu melepas jaketnya, mengenakan atasan pendek, dan bergabung dengan tim pemandu sorak ketika dia berjalan ke samping. Qin Hai, ayo, ayo. Qin Hai, kamu yang terbaik. Qin Hai adalah kapten tim bola basket sekolah ini, dan dia telah benar-benar dikalahkan oleh seseorang dari sekolah lain dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gu Chen berdiri di sampingnya, menyilangkan lengannya dan tertawa pelan, orang ini tidak memainkan bola dengan baik, dan dia terlihat rata-rata. Dari mana dia mendapatkan popularitas setinggi itu? Jika pria muda dari keluarga Hai dalam kondisi baik, lawan bahkan tidak akan bisa mencetak satu gol pun. Gadis berambut pendek dan berkacamata di sebelahnya berkata dengan marah ketika mendengar kata-kata Gu Chen. Untuk para penggemar ini, Gu Chen juga tersenyum tak berdaya. Anak laki-laki bernama Qin Hai baru saja menggiring bola untuk melakukan layup. Dia memang pemain yang bagus di tim. Namun dalam hal kerjasama, jauh kalah dengan lawan. Begitu dia menggiring bola untuk melakukan layup, beberapa orang di sisi berlawanan langsung melakukan serangan balik ke arahnya. Qin Hai, ayo. Qin Hai, ayo. Melihat dia akan melakukan layup, semua gadis di lapangan sangat bersemangat. Mungkin gerakan yang paling tampan adalah waktu menggiring bola dan memasukkannya ke keranjang. Saya melihat bahwa Qin Hai datang di bawah ring basket dan melompat, melihat bola terbang dari tangannya dan terbang menuju ring. Tepat di detik berikutnya, melihat lawannya juga bangkit dan melompat, Qin Hai kebetulan bertabrakan dengannya, dan bolanya ditampar. Karena tabrakan itu, pergelangan kaki Qin Hai terkilir saat mendarat. Qin Hai, seru semua gadis yang hadir. Bahkan Lin Xiyu panik dan ingin berlari dengan cepat, tetapi dia tidak bisa masuk ke kerumunan sama sekali. Pria muda berpotongan 1 inci di seberang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika dia melihat adegan ini, apakah di sini untuk bermain bola basket, atau untuk syuting drama idola. Jika tidak berhasil, cepat ganti. Awalnya, Qin Hai ingin bertahan, tetapi dia bahkan tidak bisa berjalan. Dia pincang. Aku baik-baik saja, teriak Qin Hai sambil berdiri di lapangan. Tapi tepat setelah dia mengambil 2 langkah, pergelangan kaki kanannya jelas bengkak, dan dia hanya berlutut di tanah dengan 1 lutut. Berhentilah mencoba untuk berani. Keluar. Bagaimanapun kamu akan kalah dalam pertandingan ini. Pemuda berpotongan 1 inci itu tersenyum tajam. Beberapa gadis langsung mendukung Qin Hai untuk berdiri, 1 di kiri dan 1 di kanan. Hai, ayo istirahat dulu. Benar, kita tidak perlu khawatir tentang kayu bakar jika kita tetap di perbukitan hijau. Tapi setelah Qin Hai meninggalkan lapangan, tim kekurangan 1 pemain. Awalnya, 5 lawan 5 tidak bisa mengalahkan yang lain, sekarang pemain utamanya cedera. Saya mengatakan bahwa tim Universitas Jiangsu Anda bahkan tidak memiliki pengganti. Pemuda berpotongan 1 inci itu berdiri di lapangan basket dan mencibir. Semua orang yang hadir juga melihat saya dan saya melihat Anda. Ada banyak orang yang bisa bermain bola basket, tetapi mereka lebih baik daripada mereka yang keluar dari tim sekolah profesional Qin Hai. Saya khawatir akan sulit menemukan 2 orang yang hadir. Bahkan Qin Hai dilecehkan, apalagi digantikan oleh orang lain, siapapun yang menang akan mempermalukan, dan yang kalah memalukan. Begitu banyak orang yang hadir tidak berani turun ke lapangan. Pemuda berpotongan 1 inci itu melihat sekeliling selama beberapa saat dan melihat bahwa tidak ada yang berani datang, jadi dia mencibir dan berkata, ini benar-benar tentara, dan itu akan menjadi sarang wanita. Universitas Jiangsu yang begitu besar, apakah itu semua seorang wanita? Bahkan seseorang yang bisa bermain bola basket tidak bisa tidak mencibir. Tidak, bahkan jika itu bukan dari Universitas Jiangsu. Apakah ada orang di sana? Tapi semua orang di sekitar masih saling memandang dengan cemas, dan tidak satu melangkah maju. Sungguh sekelompok pengecut. Pemuda berpotongan 1 inci itu meludah dan mencibir, berbalik dan memandang orang-orang di lapangan sambil tersenyum, oke, kita menang, kita telah mengatakan bahwa klub bola basket Universitas Jiangsu itu hanya selembar kertas, dan kamu harus menyeret kami ke dalam permainan, itu benar-benar tidak menyenangkan. Tapi saat dia berbalik, ada suara aneh di belakangnya. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan kemampuan basketmu. Pemuda berambut pendek itu menoleh dan melihat, hanya untuk melihat Gu Chen berjalan keluar dari kerumunan, dia melihat orang ini dari atas ke bawah dan berkata dengan mencibir, apakah kamu tahu cara bermain bola basket? Sedikit, kata Gu Chen dengan senyum datar. Mendengar ini, pemuda berpotongan 1 inci tidak bisa menahan tawa, saya harus mengatakan, di antara begitu banyak orang yang hadir, Andalah yang terlihat seperti laki-laki. Apakah Anda berani membandingkan? Kamu tidak akan berani. Bersambung.